Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di dalam ibadah online minggu ini bersama dengan Kakak Resti, dengan Kakak Rahel, Kakak Mega. Gak lupa juga nih ada abang pemusik kita, Bang Rifai dan Bang Daniel. Nah, gak lupa juga ada Bang Matua di belakang kamera. Ayo Bang. Nah, kakak-kakak, aku mau nanya kabar adik-adik nih. Adik-adik yang di rumah, apa kabar adik-adik? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, karena adik-adik di rumah sudah semangat, kita puji Tuhan yuk dengan bernyanyi Selamat Pagi Tuhan sambil bangkit berdiri. Kalau kakak bilang Laskar Kristus, semuanya langsung bangkit berdiri ya. Laskar Kristus, yeay! Musik abang. Nah, Kak Mega, Kak Resti, tadi kan kita sudah menyapa adik-adik yang di rumah. Udah berucap syukur juga sama Tuhan Yesus yang sudah pelihara kita sepanjang hari. Iya benar Kakak Rahel, tiba saatnya nih sekarang kita mau saat teduh. Yuk Kakak Mega undang adik-adik semua yang di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau panggil Tuhan kita dengan bernyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Semuanya tutup mata ya. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naik karunia
setia-Mu di sepanjang hidup kami. Bahkan Tuhan boleh izinkan kami Tuhan untuk boleh tetap bersama-sama Tuhan Yesus memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh jagai kami selama kami tidur. Tuhan boleh bangunkan kami juga di pagi hari yang indah ini Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan yang boleh lingkupi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ayo adik-adik kita sama-sama yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita muji Tuhan lagi yuk dengan bernyanyi lagu Mari Bersukaria, dilanjutkan Kasih Yesus Indah. Tapi biar makin semangat, kita tepuk semangat dulu yuk kakak-kakak. Tepuk semangat. Semangat. Nah, Kakak Resti, tadi kan adik-adik udah semangat. Sekarang kita mau bangkit berdiri. Tapi kalau kakak bilang Laskar Kristus, kalian harus bangkit dan oke? 1, 2, 3. Laskar Kristus, musik apa? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatan-perbuatannya, apakah dia bersih dan jujur kelakuannya. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, Kak Mega dan Kak Rahel, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan merasakan kasih Yesus yang baru dan luar biasa untuk kita yang di sini dan adik-adik yang di rumah nih. Betul banget Kak Resti, dengan kasih Tuhan yang selalu baru yang kita terima, maka kita juga harus bisa dong mengasihi orang lain, karena kita adalah anak Tuhan yang dikasihi Tuhan sebagai anak-anaknya. Nah, Kak Mega, apa sih kasih itu? Tahu nggak Kakak Rahel? Aku jadi pengen satu lagu nih, judulnya KASIH. Mau tahu lagunya? Mau. Oke, kita ajak adik-adik kita yang di rumah untuk bangkit berdiri, kita nyanyi bersama pakai gerakan ya kakak-kakak ya. Siap, Kak Mega. Siap ya. Mega. Aku panggil adik-adik di rumah ya. Laskar Kristus. Yeay! Musik abang KASIH. Kasih, 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 kasih,
Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini, kita akan mengucapkan dari titah ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-10. Titah ke-10. Jangan engkau menginginkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menginginkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menginginkan istrinya Jangan engkau menginginkan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, tadi kan kita udah bernyanyi lagu KASIH, kasih. Tahu nggak kakak-kakak? Kita itu ternyata diminta sama Tuhan supaya kita memberikan kasih kepada semua orang. Oh gitu Kak. Jadi kasih itu ke semua orang ya Kak. Sama nih dengan lagu selanjutnya, rukun cinta satu sama lain. Kak Rahel panggil adik-adiknya untuk bangkit berdiri yuk. Ayo adik-adik, Laskar Kristus. Yeay! Musik Abang. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, jagalah pikiran kami agar tidak sesat dijerat oleh penarik duniawi. Tetapi bimbinglah kami untuk menikmati firman-Mu dan hukum-Mu, sehingga kami makin menghayatinya. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan membaca epistel pada minggu ini yang juga sebagai ayat bulanan, yaitu dari Lukas pasal 14 ayat 13. Lukas 14 ayat 13. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin.
Nah, Kak Resti, Kak Mega, ternyata kasih itu bisa ke siapa aja ya? Bisa ke papa, ke mama, kakak, adik, abang, ke teman-teman juga, dan tak lupa adik-adik, bisa juga ke hewan peliharaan. Betul banget Kak Rahel, kasih itu ke semua orang. Dan yang lebih penting nih, kasih Yesus itu manis dan indah. Betul banget Kakak Resti, kayak lagu satu ini judulnya Kasih Yesus Manis dan Indah. Mau tahu nggak lagunya kayak apa? Mau dong. Kalau begitu, kita ajak adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri nyanyikan lagu ini. Kakak Rahel, panggil adik-adik kita. Siap Kakak Mega, adik-adik, Laskar Kristus, yeay! Musik abang. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kakak-kakak, kita mau dengerin pengumuman nih. Pengumuman yang pertama, minggu depan tanggal 27 September, adik-adik tetap beribadah di rumah, jadi jangan kemana-mana. Lalu pengumuman apa yang kedua, Kak? Pengumuman yang kedua, kakak-kakak mau nunjukin hasil kreativitas adik-adik yang mengumpulkan di ibadah minggu lalu, yaitu dengan tema Tuhan adalah Gembalaku. Ini hasilnya. tetap catat yang namanya buku agenda. Bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan inti firman Tuhan ya. Tetap dicatat setiap minggunya selama ibadah online ya Kak. Betul Kakak. Dan yang terakhir kita punya slogan baru buat adik-adik kita, yaitu 3M. Apa aja itu Kak? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pengumuman hari ini adik-adik ya. Jangan lupa ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah nyanyi-nyanyi, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah yuk siapkan hati dan pikirannya. Gak ada lagi dorong-dorongan, gak ada lagi teos sana teos sini. Ayo duduk yang rapih,
kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil bernyanyi, mari masuk. Adik-adik yang di rumah semuanya dengan sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu semuanya. Saya harap semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Walaupun kita di rumah, selalu menjaga kesehatan kita menghadapi ancaman COVID-19 ini. Amang mengharapkan semua keluarga di rumah selalu hidup dalam persekutuan yang hangat dan selalu tetap berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita sehingga kita dapat selalu hidup dengan sukacita. Baiklah, anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Kristus, firman Tuhan, kabar baik, kabar sukacita bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, satu kata dan 5 huruf yang dapat kita petik dari renungan pada minggu ini, yaitu kata kasih. K-A-S-I-H, kasih. Amang mau membuat satu gambaran tentang bagaimana mengasihi. Ada satu ibu bersama dengan anaknya. Mereka berdua berjalan, lalu mereka melintasi sebuah toko. Anaknya merengek-rengek untuk dibelikan
makanan ringan. Si ibu hanya mempunyai sedikit uang. Tetapi karena anak-anaknya ini memaksa harus membeli, dengan terpaksa si ibu membawa anaknya ke toko makanan tersebut. Lalu si anak mengambil beberapa makanan. Setelah diambil, si ibu sudah khawatir. Setelah selesai mengambil makanan itu, memilih, lalu si ibu mengajak ke kasir, ditunjukkan ke kasir, lalu si kasir menghitung. Ternyata uangnya kurang, tidak cukup. Dicoba untuk menghitung, lalu dia berkata kepada anaknya, "Nak, kalau boleh kita kurangilah ini, uang mama tidak cukup." Tetapi si anak tidak mau tahu dengan keadaan keuangan ibunya yang sudah kesulitan. Tetapi ada di belakang ibu itu yang antri untuk membayar juga, seorang bapak. Sepertinya dia mengerti kesulitan si ibu. Lalu si bapak mencoba berbicara dari belakang, membisikkan kepada ibu itu, "Bu, sepertinya uang ibu terjatuh, tidak sadar ibu, uang ibu jatuh. Itu di bawah, ditutupkannya ke lantai." Si ibu melihat ada uang di situ, tapi dia bingung. Lalu si bapak mendesak, "Iya, saya sudah melihat tadi, itu uang ibu terjatuh." Lalu si ibu mengambil uang itu, dan uang yang diambil cukup untuk membayar semua kekurangan belanjaan makanan si anak. Si ibu dengan keadaan bingung keluar dari toko tersebut, dan si anak keluar dengan sukacita karena dia mendapat apa yang dia inginkan. Adik-adik sekolah minggu, tentu ada yang mau bertanya, kenapa si bapak tidak mau langsung memberikan uang yang dia sengaja jatuhkan ke bawah, sehingga si ibu mengambil kembali, memungut uang itu dari bawah. Kenapa tidak langsung saja si bapak memberikan uang itu kepada si ibu? Mungkin ada yang dia jaga. Jangan-jangan ketika dia memberikan itu secara langsung, lalu merasa bahwa ada yang kuat, ada yang lemah. Si bapak menjaga supaya kasih yang dia tunjukkan tidak untuk ditinggikan, tidak untuk ditunjukkan, tetapi kasih yang dia berikan adalah kasih yang betul-betul membuat orang senang, tetapi terlebih-lebih membuat Tuhan senang. Melakukan kasih, itulah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita pada minggu ini. Nah, Amang mau bertanya, ada enggak anak-anak sekolah minggu yang tidak mengasihi bapak mamanya? Tentu tidak ada. Bagus. Ada enggak yang tidak menunjukkan di dalam kehidupannya bahwa dia mengasihi bapak mamanya dengan perbuatannya? Mudah-mudahan tidak ada. Amang yakin anak-anak sekolah minggu semua menunjukkan kasihnya kepada papa, kasihnya kepada mama dengan perbuatannya, mau menuruti perintah orang tuanya,
Apa disuruh, apakah dia menyapu, mencuci piring, atau mungkin mengambilkan sesuatu. Tentu sebagai anak Tuhan kita mau. Sebagai anak-anak yang mengasihi orang tua, kita rela untuk melakukan itu semua. Seperti kasih kita kepada Bapak Mama. Tentu karena Bapak Mama mengasihi kita terlebih dahulu. Lebih dari situlah kasih Tuhan kepada kita. Itu sebabnya ketika kita mengasihi Bapak Mama, lebih dari situlah kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan segala sesuatunya bagi kita. Mengasihi bukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang hebat, tetapi mengasihi menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Allah itu kasih. Dia tunjukkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia jagai kita. Dia berikan apa yang perlu bagi kita. Tentu kita juga meniru kasih Tuhan kepada kita, melakukan kasih juga kepada bapak mama, kepada abang kakak, kepada adik semuanya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan yang penuh kasih sudah mengasihi kita, maka kita juga hiduplah di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Engkau memberikan ajaran bagi kami anak-anak-Mu untuk hidup di dalam kasih. Karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang menebus dosa kami melalui anak-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Ya Bapa, ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu hidup di dalam kasih. Mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi orang tua kami, mengasihi sanak saudara kami, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kepada siapapun di dalam persekutuan kami, di dalam kehidupan kami, selalu hidup di dalam kasih. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Ajar kami untuk menunjukkannya, melakukannya dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkati para orang tua, berkati keluarga-keluarga. Sertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Berkati pekerjaan para orang tua kami. Berikan sukacita bagi mereka. Ya Bapa, ampunkan kami akan dosa kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita masuk ke dalam kreativitas nih. Tapi kreativitas kali ini agak berbeda adik-adik. Kita mau belajar sama-sama cara menghitung dalam bahasa Jerman. Karena kan udah biasa nih ya, udah mainstream banget dengan bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Indonesia yang sudah kita tahu. Ayo adik-adik kita mulai. Yang pertama ada angka 1. Apa itu Kak? Gimana bacanya? Eins. Eins. Yang kedua, zwei. 3, drei. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7, 7. 8, 8. 9, 9. Dan yang terakhir 10, 10. Wah luar biasa nih adik-adik Lupa ini. Kak, ulangin lagi dong Sekali lagi ya. Oke boleh. Yang pertama eins, zwei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah gitu Kakak Mega Karesti. Kak, aku punya ide. Gimana kalau adik-adik di rumah videoin cara mereka baca hitungan 1 sampai 10. Siapa yang jago minggu depan ditampilin dalam ibadah sekolah minggu. Ide yang bagus ya Boleh tuh Karesti. Kak, boleh. Oke, kita tantang adik-adik yang di rumah ya. Hitung 1 sampai 10 dalam bahasa Jerman. Nah, tantangan yang kedua apa nih Kak buat adik-adik
adik-adik kreativitasnya? Nah, tantangan yang kedua, karena sesuai tadi firman Tuhan, untuk mengasihi semua orang, kita nyanyi lagi yuk, rukun cinta satu sama lain dengan penuh semangat, dan gerakannya diikutin ya, dan di videoin juga nanti sama mama papanya. Musik abang. Ada dua. Yang pertama, hitung 1 sampai 10 dalam bahasa Jerman atau bernyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Pilih salah satunya ya. Terus kasih tahu ke kakak-kakaknya atau ke orang tuanya atau ke sintuannya. Nanti minggu depan kita pasang di ibadah sekolah minggu. Ya kan Kak? Siap. Demikian kreativitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita kan sudah dengerin firman Tuhan. Terus kita juga udah kreativitas juga ya kakak. Tiba saatnya sekarang kita harus memberikan yang namanya persembahan. Coba yang di rumah semuanya siapkan persembahannya. Lalu angkat tangannya, katakan sama-sama ya. Ini Tuhan, ini persembahanku, aku tidak berbohong. Coba ya, 1, 2, 3. Ini persembahanku Tuhan, aku tidak berbohong. Sekali lagi ya. Ini persembahanku Tuhan, aku tidak berbohong. Musik abang, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan selamat hari Minggu untuk Ama. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Ama. Selamat hari